Tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. A. Sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi. 1. Delik korupsi dalam KUHP. KUHP yang diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 1918 merupakan warisan Belanda. Ia merupakan kodifikasi dan unifikasi yang berlaku bagi semua golongan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi. Diundangkan dalam Stenbal 1915 nomor 752 berdasarkan KB 15 Oktober 1915. 2. Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasaan Perang Pusat nomor PRT Perpu 013 1950. Yang menarik dari ketentuan peraturan penguasaan perang pusat adalah adanya pembagian korupsi ke dalam dua perbuatan. A. Korupsi sebagai perbuatan pidana. B. Korupsi sebagai perbuatan lainnya. 3. Undang-Undang Nomor 24 PRP tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi. Dari permulaan dapat diketahui bahwa peraturan penguasaan perang pusat tentang pemberantasan korupsi itu bersifat darurat, temporer, dan berlandaskan Undang-Undang Keadaan Bahaya. 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun tugas Komisi 4 adalah A. Mengadakan penelitian dan penilaian terhadap kebijakan dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam pemberantasan korupsi. B. Memberikan pertimbangan kepada pemerintah mengenai kebijaksanaan yang masih diperlukan dalam pemberantasan korupsi. 5. TAP MPR nomor 11/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Seiring dengan gerakan reformasi yang timbul dari ketidakpuasan rakyat atas kekuasaan Orde Baru selama hampir 32 tahun, keinginan untuk menyusun tatanan kehidupan baru menuju masyarakat madani berkembang di Indonesia. 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam undang-undang ini diatur pengertian kolusi sebagai tindak pidana, yaitu adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antara penyelenggaraan negara atau antara penyelenggaraan negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara. 7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lahirnya Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 dilatar belakangi oleh dua alasan, yaitu pertama bahwa sesuai dengan bergulirnya Orde Reformasi dianggap perlu meletakkan nilai-nilai baru atas upaya pemberantasan korupsi, dan kedua, undang-undang sebelumnya yaitu UU Nomor 3 Tahun 1971 dianggap sudah terlalu lama dan tidak efektif lagi. 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan undang-undang yang lahir semata untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan undang-undang terdahulu. Sebagaimana telah disebutkan di atas, beberapa kelemahan tersebut kemudian direvisi di dalam undang-undang baru. 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Luasnya kewenangan KPK tidak berarti tanpa batas. Pembatasan kewenangan KPK terutama menyangkut perkara yang dapat ditanganinya yaitu A. Yang menyangkut kerugian negara sebesar 1 miliar atau lebih. B. Perkara yang menarik perhatian publik. C. Perkara yang dilakukan oleh penyelenggaraan negara atau khususnya penegak hukum. D. Latar belakang lahirnya delik korupsi dalam perundang-undangan korupsi. 1. Delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang. 2. Delik korupsi yang diambil dari KUHP.
C. Delik korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO UU Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan undang-undang, kita dapat membedakan 30 perbuatan yang masuk kategori sebagai delik korupsi. D. Gratifikasi. Undang-Undang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 JO Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memperkenalkan suatu perbuatan yang dikenal sebagai gratifikasi sebagaimana diatur di dalam pasal 12D.